warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posda, Podcast Dadakan. Bersama saya Tri Agus Listiawati dan rekan-rekan saya ada Bu Asni, ada Kak Nurul dan ada Kak Hamidah. Hari ini kita bertemu di acara Posda, Podcast Dadakan. Dengan host bintang tamu kita hari ini, Miss Maya, salah satu kepala sekolah di SDIT Cikarang Utara, Citra Insani. Silakan Miss Maya diperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumaya Rahmawati, biasa dipanggil Miss Maya. Sekarang saya menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah SDIT Citra Insani Cikarang Utara. Salam kenal. Salam kenal balik Ibu. Ibu maaf, kita mau tanya-tanya nih tentang etika ya Bu ya. Apa sih menurut Ibu tuh definisi etika menurut pandangan Miss Maya selaku Kepala Sekolah SDIT Citra Insani? Maksudnya pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari itu apa dan dalam pendidikan? Baik, etika itu sangat universal atau global ya. Tapi dalam dunia pendidikan, etika itu salah satu hal yang pokok atau hal yang menunjang dalam berkegiatan atau dalam hal apapun dalam dunia pendidikan, karena etika itu yang menunjang karakter, moral, keseharian peserta didik. Terus bagaimana SDIT Citra Insani ini menerapkan nilai-nilai etika dalam sistem pendidikannya Ibu? Etika itu bisa etika religi, etika sosial, etika banyak hal ya. Dimulai dari etika religi dulu. Kami menerapkan etika religi ke peserta didik dimulai dari wudhu. Oh gitu. Bagaimana tata cara wudhu yang baik, karena wudhu itu yang akan mempengaruhi sholat. Jadi percuma ya sholatnya ya seperti itu, tapi wudhunya tidak sah, sehingga nanti tidak sesuai dengan syarat sah sholat. Gitu. Nanti kita menyiapkan bagaimana cara berwudhu yang baik. Kemudian setelah wudhunya baik, baru kita lanjut ke bagaimana sholat yang baik dan benar. Untuk etika kesehariannya, kami selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kadang diplesetin sopan santuy, maksudnya adalah di sini orang tua adalah guru atau orang tua itu di sekolah. Jadi tidak hanya salam, kemudian seperti kayak ada gap antara guru dan juga siswa, tapi anak-anak juga merasa nyaman ketika mereka bertemu dengan gurunya. Gitu. Jadi selingi juga ya dengan sopan dan santun saat berbicara kepada guru. Tantangan dan solusi apa dalam masalah etika dalam menerapkan etika pada siswa? Kebetulan karena kita tinggal di Cikarang ya, jadi combine ya, semua tuh kita tuh multikultural gitu ya. Jadi tidak hanya, ini bukan perkara sukunya bukan, tapi karena datang dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda itu juga cukup mempengaruhi bagaimana kita menerapkan etika dasar ke peserta didik. Jadi memang apalagi di kelas 1 ya, tahap paling dasar itu kita seperti kalau bangunan itu ya, kita kayak membuat pondasinya ya. Kita kayak membuat pondasinya di kelas 1. Walaupun di TK sudah diberikan pondasi awal, cuman mereka tuh ada transisi ya, kan ada transisi dari PAUD ke SD seperti itu. Jadi memang di awal itu yang paling tantangan untuk kita itu di kelas 1. Bagaimana caranya kami menjalin kerjasama dan kita memberikan contoh ke anak-anak dari kelas 1 itu. Jadi memang dari latar belakang yang berbeda itu bagaimana bisa anak-anak ngerti. Iya, kan ini berbagai arus ya, misalkan dari berbagai arus, tapi bisa satu itu tuh memang butuh waktu. Jadi etika atau moral itu tidak bisa langsung 1 bulan itu kelihatan. Jadi itu berproses. Dari kelas 1 kita didik nih, baru kelihatannya mungkin di kelas 2, di kelas 3 anaknya itu benar-benar yang anaknya bisa kalau ketemu guru langsung salam. Ketika melewatin guru, anak-anak akan permisi seperti itu. Itu juga waktu proses. Kelas 1 kita
berikan contoh. Kelas belum terlihat ya, baru terlihatnya nanti di kelas 2, kelas 3. Ibaratnya kalau kita nanam kelas 1 tuh baru bibitnya, 2, 3 nyiramin, kelas 4, 5, 6 baru kita memanennya, seperti itu. Berarti kalau untuk pembiasaan itu benar-benar nggak langsung instan ya, Miss, ya, semua butuh proses ya. Betul. Jadi apalagi untuk proses itu pasti gak mulus ya, Miss ya. Jadi ada kalanya anak yang tantrum atau anak yang ya karena latar belakang yang berbeda itu ya, apalagi kelas 1 itu masih belum menganggap kita itu orang tuanya gitu. Jadi perlu waktu untuk ini loh mendengarkan kata-kata dari gurunya seperti itu. Jadi kita awal-awal itu menimbulkan rasa trust atau percaya dari anak ke kami begitu. Itu yang agak susah menimbulkan rasa percaya dari anak untuk ke kita itu menganggap sebagai orang tua itu memang agak susah. Betul. Dan memang butuh kepercayaan juga dari anaknya ya. Orang tua mah sudah menyerahkan ya, betul. Ya. Butuh kesabaran. Betul. Ekstra sabar ya. Kadang kelas 1 juga sudah bagus, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nanti kan transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi ya. Iya. Kelas 4 nanti mulai itu lagi ya. Mulai lagi. Jadi untuk yang walas di tengah-tengah itu, khususnya yang kelas 4 itu juga apalagi kan sudah mulai akil balik ya untuk perempuan laki-laki. Jadi kita ada tambahan materi tentang etika moral itu, apalagi yang berkaitan dengan lawan jenis gitu. Iya. Jadi bagaimana caranya harus berhadapan dengan lawan jenis, walaupun itu di awal sudah dikasih tahu ya, tapi kadang namanya anak-anak gitu kan, apalagi sekarang zaman itu juga sudah kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, didiklah anakmu sesuai zamannya. Berhubungan dengan teknologi nih, Miss. Kan karakter itu dan etika itu berhubungan sama teknologi. Betul. Bagaimana cara menyikapinya dengan teknologi sekarang yang sedang maju-majunya, ya kan? Otomatis mempengaruhi karakter anak-anak itu sendiri. Nah, cara-cara para pendidik untuk menyikapi anak-anak agar tidak melenceng gitu. Karena dari teknologi ini kan kebanyakan yang negatifnya ya, Iya, betul. Yang baiknya. Itu seperti apa, Miss? Yang pertama adalah komunikasi 2 arah antara orang tua dan juga wali kelas ya, karena kalau di SD wali kelas ya. Jadi kadang kita tuh sebagai pendidik itu bisa merasakan ya, feeling gitu, anak yang fokus sama yang nggak fokus. Kadang kerasa ya, kadang kerasa nih, ketika anak itu nggak fokus, padahal biasanya fokus, pasti kita akan, loh anak ini kok tumben ya nggak fokus begitu. Jadi pasti kita akan mencari tahu. Nah, jadi kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya menyampaikan bahwa, oh ternyata si anak ini suka main gadget di rumah. Dan memang seiring berjalannya waktu kadang kita merasa ya sebagai pendidik ya, anak-anak yang dia itu suka main gadget sama yang gadgetnya agak dibatasin ini, dia konsentrasinya tuh berbeda. Sangat terlihat. Iya, terlihat ketika di kelas itu. Walaupun mungkin kalau ada beberapa orang tua yang memberikan gadget untuk pembelajaran juga akan terlihat ya. Tapi kalau gadget untuk permainan itu terlihat ketika saat pembelajaran. Biasanya tuh anaknya jadi kurang fokus, atau dalam pembicaraannya tuh kadang menyisipkan hal-hal yang berkaitan sama games gitu, yang mungkin sekarang baru terkenal tuh kayak Sigma atau apa itu, yang itu juga kami larang di sekolah. Iya, kadang tuh anak bilang seperti itu tuh. Baru dengar nih. Iya, terus yang kita sebagai dewasa ini juga taunya itu dari internet gitu. Nah, jadi komunikasi 2 arah plus ditambahi kita selalu memberikan wejangan dan juga nasihat setiap selepas sholat duha untuk selalu bijaksana dalam penggunaan HP. Cuman kalau anak-anak kan dalam arti bijaksana kan masih bingung ya. Jadi kita menghimbau ke orang tua tetap, karena untuk HP itu kan memang atas kebijaksanaan orang tua juga dalam memberikan HP. Kadang juga orang tua tidak punya pilihan lain ya, apalagi orang tua yang bekerja itu rata-rata mereka memberikan HP atau gadget ke anaknya karena mereka merasa mereka nggak punya time atau waktu untuk mendampingi karena sibuk bekerja. Jadi kita komunikasi atau memberikan himbauan ke orang tua bagaimana caranya agar anak itu mengurangi gadgetnya. Kadang kita coba ditambahi les ngaji gitu, biar kan kadang orang tua berpikiran untuk penggunaan gadget ini untuk mengisi waktu luang ya setelah pulang sekolah ya, padahal bisa loh sepulang sekolah disuruh untuk les atau tambahan pelajaran lainnya yang dirasa kurang begitu.
Jadi memang komunikasi Komunikasi dengan guru dan sekolah iya, dan anak juga kita secara hati dari hati ke hati lah memberikan masukan gitu agar anak, walaupun memang kalau dewasa ke anak kadang kurang didengar ya, maksudnya belum didengar gitu. Jadi kita harus masuk ke dunia mereka. Betul, kadang mereka suka kadang juga saya sebagai saya kan walas juga ya, itu juga memberikan kayak pura-pura juga, bukan pura-pura sih, cari tahu juga biar bisa masuk ke dalam obrolan mereka. Nah, saat mereka itu bisa saya memberikan masukan gitu. Itu juga yang dilakukan oleh teman-teman pengajar yang lain. Mungkin salah satunya pernah Miss mengajak anak-anak untuk swimming bareng atau makan iya, bareng betul, bersama itu betul. Jadi salah satunya untuk kita masuk ke dalam dunia mereka dengan masuk ikuti kegiatan betul. mereka. Oh, ya, Masya Allah, luar biasa. Mantap. Cerita inspiratif dari Miss Maya selaku kepala sekolah tentang siswa atau komunitas yang menunjukkan penerapan etika yang sekarang luar biasa ini ya. Harapan dari kepala sekolah untuk pendidikan berbasis etika di Indonesia itu gimana? Baik, pernah, ini cerita dari pengalaman saja ya. Jadi pernah ada kasus di mana anak itu penggunaan gadget terlalu berlebihan, sehingga saat dia itu main gadget, dia mengajak teman-temannya yang lain. Jadi kalau kelas tinggi terutama itu sudah ada kerja kelompok ya, kerja kelompok gitu. Jadi saat kerja kelompok tuh main HP terus tuh. Nah, suatu kejadian mereka saling berkirim sebuah postingan yang dirasa untuk anak usia mereka itu belum pantas seperti itu. Nah, jadi dari situ ketahuanlah dari kami, kemudian dari sekolah kami juga membentuk tim anti bullying yang juga mengurusi tentang anak-anak ya. Jadi di situ kami melakukan pemanggilan anak-anak. Jadi kita nggak langsung ke orang tuanya, jadi ke anak dulu untuk mengkonfirmasi benar nggak seperti itu. Konfirmasi dulu ke anaknya. Jika anaknya sudah melakukan konfirmasi, baru kita tahu ya benang merahnya seperti apa. Saat kita sudah tahu benang merahnya seperti apa, baru kita sampaikan ke orang tua. Apakah orang tua tanggapannya semua positif? Tentu saja tidak. Karena kadang anak di rumah dengan anak di sekolah itu berbeda. Mereka taunya di rumah seperti ini, nggak mungkin Miss anak saya seperti itu begitu ya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa pertemuan itu malah banyak orang tua yang apresiasi karena di sini kami menyampaikan berdasarkan fakta dan tidak langsung ngejudge anaknya gitu. Pasti semuanya itu ada alasan gitu. Jadi dari situ orang tuanya tuh malah sadar bahwa ternyata memang gadget itu toksik. Gadget itu bahaya untuk anak-anak kalau tidak diberi batasan seperti itu. Jadi orang tua malah sangat apresiasi bahwa sekolah tidak tinggal diam dan sekolah tidak langsung menjudge atau memberikan hukuman, malah justru mendampingi anak-anak yang memang butuh pendampingan atau perhatian khusus begitu. Jadi kembali lagi ke komunikasi dan juga selama memang itu untuk anak, insya Allah orang tua itu selalu mendukung. Karena orang tua pengen yang terbaik. Betul. Walaupun kadang memang harus naik turun seperti itu ya, tapi insya Allah orang tua selalu mengapresiasi apabila memang semua itu berkaitan dengan anak, untuk kepentingan anak seperti itu. Iya. Emang kebanyakan dari sekarang ini ya Miss, perilaku anak di rumah sama di sekolah itu beda. Iya, kadang di rumah itu orang tua anak saya nurut banget loh di rumah, bisa ini bisa, tapi di sekolah beda lagi katanya. Iya, ada yang seperti itu ya, karena apalagi yang orang tuanya bekerja ya, taunya juga kadang enggak kok Miss di CCTV gitu, ada CCTV seperti itu. Cuman kan jadi kita memberikan gambarannya dalam 24 jam itu hampir 10 jam itu ada di sekolah Bunda. Di sisanya di rumah memang, tapi kan berapa jamnya, 8 jamnya digunakan untuk tidur. Berarti memang waktu terbanyak itu di sekolah. Jadi anak kurang lebih karakternya itu akan benar-benar karakter yang nyata itu di sekolah begitu. Bukan menjudge anak ini ternyata di rumah seperti ini, di sekolah ini bukan. Apakah ada yang salah, lebih ke ada yang salah nih dari anaknya gitu. Apakah ada yang kurang, kadang apalagi di usia-usia seperti itu ya, kadang
anaknya rebel karena ternyata pengen cari perhatian Perhatian. karena di rumah kurang perhatian. Jadi kita perlu mencari tahu kronologinya seperti apa, karena sejatinya tuh pasti kita sebagai pendidik yakin ya anak-anak tuh baik kok. Iya, betul. Sejatinya tuh anak-anak baik. Hanya bagaimana kita sebagai yang dewasa ini memperlakukan anak-anak seperti itu. Iya, luar biasa. Kita dapat ilmu baru kita ini dalam mendidik anak-anak ya. Sedikit Hmm. sebentar tetapi daging semua ya. Iya. Itu kayak saya Terus ini Miss, pesan terakhir nih dari Kepala Sekolah SD Citra Isani tentang pentingnya etika dalam membentuk generasi muda. apa ya? Kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya kalau kita mengajarkan etika itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mau mengajarkan sholat yang baik, berarti kita mulai dari diri sendiri dulu, sholat yang baik. Ya, agar saat kita mengajarkan, insya Allah saat kita mengajarkan yang hal baik, niat kita baik, walaupun jalannya memang banyak kerikil, tapi pasti insya Allah hasilnya akan baik. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Miss Maya untuk waktunya. Mohon maaf Sama-sama. di sini kita sudah mengganggu waktunya. Tapi sekali lagi, semua yang kita lakukan sebagai pendidik pengen semuanya hasil yang terbaik untuk anak-anak. Betul, Karena betul. kita memberikan yang terbaik dan memberikan kasih sayang itu tulus. Kalau mereka anak-anak itu akan tahu mana anak yang pendidik ini yang tulus mencintai mereka atau hanya sebagai pencitraan. Itu akan terlihat seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita tulus, mungkin seperti Miss Maya merangkul mereka dengan tulus, mereka akan Berasa. feedbacknya ke kita gitu. Iya. Insya Allah seperti Kita itu. selesaikan dulu podcast hari ini. Ada pantun satu nih, Nice. Bu. Ya. Ada pantun juga nih. Pohon jati di tepi pantai, Cakep. berdaun lebat, rimbunan teduh. Cakep. Jaga etika sepanjang hayat, agar hidup damai penuh berkah. Oke.